الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مهلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل بيت كلهم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام سلام عليك يا رفيع الشان أنبت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Yang kita hormati guru kita Ustaz Neban di depan Ustaz, jangan di situ, kayak sini. Itu miring posisinya, gak enak ya. Ustaz Bambang, para bapak, para orang tua kita, Pak Jainuddin, Pak Okit. Alhamdulillah kita semua bisa kumpul setelah tadi kita udah baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, sebuah bacaan yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim ketika beliau berada di situasi sulit ya. Maka sering-seringlah baca tasbih model begitu. Kemudian salawat sigol ya, yang dulu itu tulisan ada di kiswah Ka'bah. Artinya kalau kita melazimkan baca salawat itu, biar Allah yang berikan balasan kepada orang-orang yang jahat sama kita. Nanti orang yang jahat sama kita dikirimin orang yang jahat lagi buat balas dia. Jadi jangan tangan kita kotor. Kemudian kita baca ratib yang insya Allah faedahnya memperkuat iman, menghindari kita dari musibah yang namanya kebakaran, pencurian, perampokan. Lalu kita isi dengan ta'lim, yang mana taklim walaupun nggak ngapa-ngapain pahalanya gede. Nggak megang pulpen, nggak bawa buku, itu mengandung pahala yang besar, bahkan mempunyai faedah, memberikan barokah yang kita jalanin saat ini. Jadi kalau ada pengajian justru jangan takut ninggalin usaha. Kalau kita karena ngaji kemudian takut usaha kita, malah ntar Allah bikin kurang. Sebab nggak jadi alasan dengan sebab kita ngaji malah rezeki kurang, malah banyak, malah barokah. Para bapak saudara jamaah sekalian yang saya hormati,
Mari kita ikuti taklim kita. Malah situasi saat ini ya, kalau di media sosial lagi rame ya, rame apa kagak tuh? Rame demo. Iya. Cuma kalau kita pengen tenang hati kita, batin kita, ya, kita jangan mengomong yang bukan urusan kita. Kalau pengen tenang, apa yang bukan urusan kita, kita jangan nyampur-nyampur. Sebab ada bidang-bidang yang udah. Ya. Apalagi kalau kita nggak tahu banyak, agak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Bab zaman sekarang ini gampang orang bikin berita. Kita nulis sendiri, foto sendiri, nyebarin. Ya kan? Nah, kalau kita bikin tulisan sendiri, nyebarin sendiri, namanya kita orang yang sedang mengadu domba. Ya, bisa jadi kita bagian dari kelompok yang mengadu domba. Jangan share-share kita paham. Sebab kan bisa aja tulisan begini diputar lagi, diketik ulang, disebar lagi. Ya. Nah, itu jangan. Ya. Kenapa demikian? Karena kita nggak paham tentang itu yang sebenarnya, orang agak paham. Ya. Jadi prinsip kita yang bukan urusan kita jangan kita pikirin. Yang bukan apa yang menjadi perhatian kita jangan kita omongin. Enak, perhatian kita apa perhatian kita? Ya, perhatian kita meningkatkan kualitas ibadah, mengeratkan hubungan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang paling penting nih. Bab orang kalau pengen selamat cuma dua. Ya, menjalin selalu hubungannya dengan Allah dan selalu menjalin hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang rezeki Allah yang ngatur, mau dia ekonomi bagaimana, mau kondisi bagaimana, rezeki Allah udah atur. Bahkan sebelum alam ini tercipta. Mau krisis, mau apa lagi, mau pertumbuhan minus, rezeki emang gak bakal tertukar, gak kemana-mana. Ini prinsip buat kita muslim. Nah, maka dari itu jamaah ini ya janganlah ya nge-share yang kita agak paham dah ya. Nanti ada konsekuensi hukum. Ditambah lagi nanti kita bagian dari orang yang mengadu domba antara rakyat sama pemerintah. Yang kita belum paham itu kita paham, ya kan? Emang baca tapi maksud kita kalau paham, kecuali kita udah paham. Ya, itu ya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat yang kita punya nih. Kalau kita punya sifat 4 itu, kita dianggap orang yang munafik beneran gitu. Bukan katanya, tapi memang beneran kita disebut kelompok munafik. Wa man kanat fihi haslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Tetapi kalau kita cuma atu dari 4 itu, kita cuma disebut orang yang punya sifat munafik. Kita disebut orang yang punya, tapi bukan digolongin orang munafik, bukan. Cuma punya sifat orang yang munafik ini. Apa itu? Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba. Apabila berbicara itu dusta. Bicara itu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji, ia ingkari. Wa idza ahada ghadara. Apabila dipercaya, ia khianat.
Wa idza hasama fakhara, apabila dia bertanding, berkompetisi, dia curang. Jadi kalau ada empat-empatnya nih, maka benar berarti dia punya sifat orang munafik. Nah, hadis ini kita jangan nunjuk orang. Kita jangan nunjuk siapa-siapa. Barangkali ada pada diri kita. Ini barangkali nih. Jadi jangan orang yang baik. Ya, jadi kalau kebaikan kita lupain, kalau dosa kita ingat-ingat. Jangan dibalik. Kalau dosa dilupain, kebaikan diingat-ingat. Jangan. Jadi kalau kebaikan lupain aja. Tapi kalau dosa kita ingat-ingat. Ini penting buat kita. Itu di Quran banyak. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan tentang sifat munafik ini? Supaya kita jangan jadi orang munafik. Karena orang munafik repot. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Tempatnya itu paling bawah neraka. Jadi orang munafik tempatnya paling bawah. Kok paling bawah? Kalau orang kafir jelas, ya kan? Kafir jelas. Enggak beriman kepada Allah, udah jelas dah. Dari agamanya, KTP-nya jelas dah. Ya. Tapi kalau munafik bisa jadi sama kita. KTP-nya Islam, tapi sifat-sifatnya sifat-sifat yang bukan kayak orang Islam. Kalau orang Islam enggak kayak begini. Ya. Jadi kalau dalam zaman Nabi Muhammad itu orang kafir diwakili Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang kafir tuh. Orang munafik diwakili oleh Abdullah bin Ubay, adanya di Madinah. Beda. Kenapa orang kafir ketahuan? Sebab kuat Islam dikit di Mekah. Pas di Madinah Islam kuat, yang menunjukkan kekafiran takut, maka banyak orang-orang munafik. Jadi banyak orang-orang munafik. Nah, para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi yang pertama sifat nih. Ya, tingkah lakunya idza hadatsa kadzaba, apabila dia ngomong dia bohong gitu. Jangan-jangan kita juga, kita kan suka begitu. Ayo bang ngaji, ya tak duluan dah lu, tak gua nyusul. Nah itu ya kan, ya kan. Padahal kata-kata nyusul dia kagak pergi. Nah itu sebenarnya kita sama tuh. Cuma kita baru dikatakan punya sifat munafik doang. Ya. Insya Allah begitu, insya Allah, ya kan? Tapi insya Allah maksudnya apa tuh? Kagak. Ya. Ya Allah, tuh kita gampang banget mengucap kata. Makanya itu udah jangan bohong. Ya. Tukang kredit datang hadapin, emang kagak ada bang, mau diambil lagi barang kagak apa-apa, daripada kita bohong. Bilang sama anak kalau ada yang nanyain bapak, bilang bapak nggak ada. Anaknya nyamperin, bapak ada deh. Tadi bapak bilang kalau ada yang nanyain bapak kagak ada. Ya kan? Bohong. Orang biasanya kalau sekali bohong biasa, bohong lagi biasa, ntar jadi tabiat, kebiasaannya tukang bohong. Jadi kalau udah bohong sekali, dua kali, itu jadi tabiat, jadi watak. Susah kalau jadi watak. Ya. Jadi kalau jadi watak itu susah. Ya. Idza hadatsa kadzaba. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, hidup yang paling mahal itu kepercayaan.
Jadi hidup yang paling mahal, yang paling susah itu kepercayaan. Jadi orang yang baik, yang sukses itu adalah orang yang mampu menjaga kepercayaan susah. Coba wakil rakyat kalau udah nggak dipercaya sama rakyat tahun depan udah nggak kepilih udah. Najong pemilih dia lagi, udah gak percaya. Ya, najong gua. Jadi jangan sekali-kali kepercayaan itu kita apa? Khianatin. Ya. Orang jadwalin khotib setahun kagak ngomong kagak ngapa kagak datang. Ya Allah, kelimpungan masjid. Besok jangan pakai orang begitu. Ya. Kan ustad. Iya, ustad sih labelnya, sifatnya. Alhamdulillah ini. Nah, kalau harimau itu ya dihormatin, disayangi karena belang, gajah karena gading, badak karena cula. Tapi kalau manusia itu adalah kepercayaan. Kalau nggak percaya susah, apalagi hukum masyarakat. Ya jadi jangan ini. Coba sekarang suami hilang kepercayaan sama istri, gimana? Berangkat kira-kira suami kerja was-was kan? Wah, ntar istri gua. Istri hilang kepercayaan pada suami, gimana suami berangkat? Sama, nggak tenang. Ya. Jadi yang mahal ini jaga. Ya. Para bapak saudara sekalian saya hormati, terkadang kita ini sering banget bermain-main kata, padahal bohong itu sebenarnya. Ya kan? Oh, di sono ada yang kelaparan, bukan, tapi krisis pangan. Ya kan? Bahasa-bahasa apa itu? Iya. Diberhentiin, bukan pengurangan. Ya kan? Itu bahasa-bahasa gitu kan, pengolah-olah kata. Tapi sebenarnya adalah kebohongan. Ya kan? Jadi hindari yang pertama sifat bohong. Kalau dipercaya, kepercayaan apapun tuh. Ya. Nabi Muhammad tuh orang nitipin barang, dititip jaga. Kalau kayak kita di orang kafir nitip barang sama kita yang memusuhi, membunuh kita, barang dia apa ya? Wah, kalau kita lempar-lemparin udah. Malah sebelum dia berangkat dipesan dulu tolong sampai ini. Saking apa gelarnya? Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Ya, munafik ini berawal dari iman. Jadi berawal dari iman. Kalau imannya kuat, nggak mungkin ngomongnya itu ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Kenapa? Karena Allah pasti melihat dan mengetahui. Kalau imannya kuat, dipercaya, pasti dia jaga. Sebab amanah itu dipertanggungjawabkan. Nggak ada rahasia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dasarnya itu kenapa tuh? Karena sesungguhnya dasarnya tauhid. Ya makanya tanamkan tauhid yang kuat. Ini kayak kita nih bagian dari apa ini? Memperkuat tauhid. Ya, memperkuat tauhid, memantapkan tauhid, nggak goyah. Ya, orang kalau situasi kayak model begini, ada undang-undang baru apa? Ya, gue mati dah. Bapak engkong kita dulu cuma ngangon kebo bisa hidup, ya kan? Ngangon kebo bisa hidup, ya kan? Bahkan sambil ngangon kebo, aus diminum tuh air ceplakan kebo. Pakai gogolio, ya kan? Tahu gogolio? Tahu? Gogolio apa? Batang padi dipotong, diminum tuh buat sedotan, kas tapakan kebo, diminum kagak apa-apa, sehat aja. Karena hakikatnya yang memberikan segala sesuatu musibah adalah Allah Subhanahu. Yang ngasih rezeki itu bukan pabrik. Yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kadang-kadang kita kurang. Ya kan? Nyekolahin anak tujuannya apa? Supaya kerja enak. Kalau kerja enak tujuannya apa? Duitnya banyak. Kalau tujuan sekolah nyari duit, orang Madura banyak nggak sekolah kaya. Artinya apa? Rezeki mah Allah yang punya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, maka dari itu pelan-pelan lah. Ama siapapun jangan bohong. Janji ama anak apa aja penuhin. Janji ama anak hari Minggu jalan-jalan. Janji ama anak hari Minggu kita berenang. Ya kan? Janji sama mertua, insya Allah ya minggu besok saya datang lagi. Ya. Sebab apa? Kalau kita budaya yang bohong nanti akan timbul perwatakan satu sifat munafik yang kita punya. Ya Allah, sifat munafik. Makanya kan dalam doa istinja dikatakan Allahumma hassin farji. Ya Allah, peliharalah kemaluanku minal fawahis, dari perbuatan zina, wa hassin farji wa takhir qalbi minan nifaqi, hindari aku dari punya sifat apa? Munafik. Kan banyak orang berjanji bohong, dipercaya khianat, kompetisi curang, ya kan? Nah ini ada. Tapi kita ngajak pada diri sendiri. Mudah-mudahan kita terhindar dari diri kita. Mudah-mudahan kita bukan kelompok begitu tuh. Ya. Tapi kalau ada orang yang model-model begitu, kita juga nggak boleh merasa diri kita mulia dari dia. Merasa diri kita lebih hebat dari dia. Kenapa? Karena sesuatu itu bisa aja bolak-balik. Saat ini dia dihinakan karena berkhianat dengan jabatannya, bisa jadi satu saat kita digituin juga. Ya kan? Makanya tetap ya kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian, bukan malah menyorakin. Kalau kita kan nggak tahu perjalanan hidup, banyak tantangan dan godaan. Ya. Iya, dia ditahan karena berkhianat. Ya, belum tentu kepada diri kita sampai akhir hayat terhindar dari yang seperti itu. Nah, para bapak saudara sekalian yang saya hormati, ya, nah banyak berita-berita yang model begitu. Pesan saya, janganlah kita bagian dari orang-orang yang apa itu menyebar-nyebar berita yang kurang kita pahami. Karena bisa jadi kita bagian dari kelompok orang-orang yang mengadu domba. Jadilah orang-orang yang menebarkan apa itu? Menebarkan perdamaian dan ketenangan. Apalagi kalau kita ngikutin sebuah firman Allah, ya kan? Idza ja'akum binaba'in, ya, apabila kamu dapat sebuah informasi, dapat berita, dapat kabar, jangan buru-buru. Jangan buru-buru apa? Kita ngambil keputusan, kita sebarin, kita bersikap. Tapi kata Allah, fatabayyanu. Ya kan? Kita perjelas dulu. Informasi ini jelas betul, paham betul. Jangan belum paham udah ngapain tuh? Nyebar-nyebar, belum paham, belum ngerti apa-apa. Ya kan? Belum mau apa-apa, kamu udah ngerti. Ya kan? Kenapa? Sebab bisa jadi kan orang ada yang mukmin, ada orang yang munafik. Bisa jadi kabar ini dari orang munafik. Malah kata Rasulullah SAW, dia bersabda, "Kafalil mar'i isman." Cukup seseorang itu dianggap berdosa, ya. Ayyakulu ma sami'a. Cukup orang itu dianggap berdosa apabila dia menyampaikan atau berkata cuma dapat dari informasi yang ia dengar. Jadi informasi yang dia dengar kalau disampaikan cukup dia berdosa.
Udah hidup yang enak-enak aja. Ya, hidup yang enak-enak aja. Ya. Banyak PR yang belum terpenuhi buat diri kita dan keluarga kita. Salah satunya adalah hubungan dengan Nabi terus kita sambung, perbaiki ekonomi keluarga kita. Jangan nanti berakibat tadi Allah belum jelas, ke Nabi makin jauh, berdampak pada hancurnya ekonomi keluarga. Saya punya kawan, Pak. Ya, punya kawan begitu. Karena informasi tadi tuh yang bertentangan terus, bertentangan di sini kan sampai kota kamu, sampai di rumahnya ada banyak pedang. Wah, loh, alah begini, pedang. Saya ke dokter mau pedang, oh jangan, nggak ngapa-ngapa, insya Allah. Kenapa? Bumi ini dibangun oleh wali-wali Allah. Yang dari dulu tuh mereka udah doain kita. Ya tenang aja. Negeri ini negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Coba kita nggak percaya coba. Ya. Di mana-mana gempa, longsor, banjir, Jakarta ada apa-apa. Ya kan? Padahal sumber maksiat apa? Ya kan? Sumber kejelekan mana? Jakarta. Tapi kenapa Jakarta model begitu? Sebab masih banyak wali-wali Allah, orang-orang soleh. Ada makam Habib Ali, ada makam Habib Husin, ada makam Habib Hasan Bakriyu, ada makam Habib Salim bin Jindan, dan banyak orang-orang Jakarta yang masih istiqomah dalam kebaikan, aman, tentram, dan mereka biasa-biasa aja. Kalau di medsos merame, Gono begini, tapi kalau Pak Haji sering kesana agak ngapa-ngapa Pak Haji, ya? Ya kan? Wah, kalau di medsos mau demo begini, apalagi bentrok begini, apalagi habis bentrok begini, apalagi covid begini, tapi kalau kita kesana agak, ya kan? Coba ada apa-apa kan? Agak ada apa-apa. Itulah ya, Allah berikan sehat afiat, barokah panjang umur, terpelihara terjaga. Ya, tiap hari kalau bisa pagi waktu isyraq baca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali, sallallahu alaihi Muhammad 100 kali, insyaallah Allah berikan kita ya dalam setahun rezeki yang betul-betul lebih meningkat dibanding tahun-tahun biasanya. Ya, syukur baca salawat busro 41 kali, ba'da subuh, malam seperti ini baca salawat 400 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu gampang ya. Gampang itu namanya salawat sajaratun nukut, artinya insyaallah rezekinya banyak. Yakin dan percaya sama Nabi. Masa agak percaya sama dukun dan percaya. Dukun Nabi percaya gitu ya. Percaya loh, orang Yahudi aja dulu kalau mau perang nyebut nama Nabi mereka menang, ya kan? Udah gitu ya. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim la anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim min dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.
العظيم أستغفر الله العظيم يا رحمن العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياكر أغير مفتاح الباب اليسر سيدنا محمد المختار وآله أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم إني أسألك لك الحمد بادئ السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا وبناتنا وأهلينا وجماعة مجلس ذكر تعليم الأسماء الحسنى ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وارزقهم السلامة والعافية والسعادة والبركة في الدين والدنيا والآخرة وارزقهم بحسن الخاتمة وارزقهم الزيارة مكة والمدينة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماته الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.